Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, ini adalah mungkin bisa dibilang pertemuan yang sangat-sangat menyenangkan karena ada saya Muhammad Fazri Chandra atau kalian bisa kenal saya Zi Chandra di Passion Pasundan Podcast Communication. Kok nggak tepuk tangan sih? Seolah-olah rame dong ya. Dan nggak sendirian, ada Miss Ratih, aku manggilnya Miss Ratih. Oke. Dokter Ratih Nur Afandi, betul Miss? Enggak. Hah? Nama aku Nurati Devi Afandi. Oh, pakai Devi ya? Saya yang salah. It's okay. Ini udah sok-sok riset salah lagi kan? Miss Ratih apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Gimana Kang Zi kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Iya sih, kelihatannya sehat. Iya sangat-sangat sehat sih ya. Dan kita juga tentunya sudah mengikuti protokol-protokol kesehatan. Betul. Ya, dan insya Allah tidak ada ya di antara kita yang tidak sehat. Karena jangan sampai ada dusta di antara kita. Nah, Ya, kita kan selalu berterus terang ya Kang Zi ya. itu. Apa yang kerasa sekarang ya? Sekarang lagi kayak gimana ya? Jadi nggak ada yang insya Allah lah kita sudah aman semuanya. Itu dia. Tapi Miss ya, kita pingin bahas tentang obrolan-obrolan yang ada di Pasundan Podcast Communication ini yang mungkin relate ya dengan kita sebagai dosen ataupun teman-teman mahasiswa. Nah, saya pingin bahas dulu dari apa yang ada di perspektif aku. Oke. Jadi sebagai apa nih? Sebagai apa? sebagai dulu mahasiswa, jadi jujur aja saya dulu mahasiswanya Miss Ratih gitu. Jangan bilang-bilang, ketahuan umur aku. Tapi sekarang nggak percayanya saya adalah dosennya Miss Ratih. Oh iya? Karena mukanya Tuhan saya kan. Aduh, ini dia pasti jujur ya. Karena sekarang kan udah lulus, nggak mungkin muji-muji buat dapat nilai ya nggak Iya. sih? Tapi dari dulu itu kan mungkin ada perbedaan ya. Aku sebagai mahasiswa Oke. dan sekarang jadi rekan kerja nih gitu. Nah, cuma kalau dari perspektif aku sebagai mahasiswa, seenggaknya gitu ya. Pada saat dulu kalau belajar dulu tuh Miss Ratih ngajar bahasa Inggris dan public speaking. Ya. Saya ingat sekali. Kalau belajar sama Miss Ratih itu paling semangat ya, karena wah muda, cantik ya kan. Waduh. Terus kalau ke kelas tuh wah, sebelum kelas dimulai, kelas jam 7, setengah 7 saya udah ada di kelas. Wih, mantap nih. Karena saking semangatnya. Ya kan, terus kalau nggak masuk kelas harus nge-WA dulu. Assalamualaikum Miss Ratih, mohon maaf aku tidak bisa hadir karena saya dulu sambil kerja kuliahnya kan. Jadi saya tidak bisa hadir. Gimana caranya biar tetap dihadirkan? Oh iya. Oke. Itu yang menurut aku saat ini kalau saya jadi dosen sekarang kok nggak ada ya mahasiswa seperti saya dulu. Waduh, Kang Zi, aku juga jadi pengen curhat nih. Karena sebelum jadi dosen nih teman-teman, kita juga kan kuliah dulu ya. Saya juga kuliah dulu, S1 dulu ya, S2 dulu ya. Pas udah jadi dosen, S3 juga gitu ya. Berarti saya sudah mengalami jadi mahasiswa itu 3 kali ya. 3 S1, kali. S2, S3. Dan tahu nggak sih teman-teman, kalau saya mau nge-WhatsApp atau nge-SMS dosen, misalnya mau bilang nggak masuk atau nggak pengen bimbingan ya atau nggak apa, itu tuh bikin draft dulu malam-malam. Nah, itu Karena aku tuh ya sampai saking segernya, saking apa namanya ada rasa gitu gimana nih caranya supaya aku nih nggak salah komunikasi sama dosen, nggak miskom. Dan dosen tuh di WhatsApp kan kita nge-WhatsApp atau nggak text message ya sama zaman dosen. dulu kan SMS Miss. SMS dong. Belum ada WA. Terus mahal lagi ya, Iya. berapa? 350 perak Terus ya. kalau zamannya Miss BBM, BlackBerry Messenger. Iya, sebelumnya juga kita ada pager. Iya. Oke. Loh kok jadi jauh gitu ya. Nah, jadi aku tuh ngedraft dulu malam-malam. Assalamualaikum Ibu, Bapak. Perkenalkan saya Nurati Devi Afandi dengan NPM segini gitu. Punten Bapak Ibu, saya besok nggak bisa masuk karena saya ada kerjaan bla bla bla, atau enggak punten Bapak Ibu, ada waktu kapan kira-kira saya mau bimbingan. Terus diakhiri dengan terima kasih sebelumnya. Kalau sekarang mungkin ada kata-kata sehat selalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kan ngedrafting dulu Kang, terus udah gitu dibaca lagi, ini ada yang salah nggak ya? Ya takutnya ada typo sedikit. Itu bisa jadi kan mungkin dosen tuh yang ini apa sih
YG apa ya, YG Entertainment kan. Jadi kita tuh kayak jaga gitu ya, jangan sampai ada miskom gitu sama mereka. Dan kita tuh kan sebagai mahasiswa tuh nge-WhatsApp dosen tuh pasti ada maunya kan. Kita tuh ada pengen minta apa gitu ya nggak sih, minta tetap nilai dihadirkan. bagus dong. Minta tetap dihadirkan seperti Kang Zi, atau enggak diladenin pas bimbingan gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau saya tuh ngedrafting dulu malam-malam, terus pagi-pagi barulah setelah itu saya WhatsApp mereka. Kenapa saya pagi-pagi? Karena boleh jadi mereka kalau pagi-pagi itu kan lagi bikin to do list ya, hari ini mau ngapain aja. Jadi di situ saya nge-WhatsApp mereka jam 7 pagi lah. Jam 7 pagi. Paling pagi itu jam 7 pagi. Saya nggak berani nge-WhatsApp atau text message dosen saya itu setelah jam 5 sore. Saya nggak berani. Nah itu yang jadi perbedaan menurut aku dari zaman aku jadi mahasiswa, dan mungkin juga Miss Rati mengamini tadi juga udah diceritain. Apalagi masih ada juga kalau urusan text message gitu ya, ataupun WhatsApp, saya masih menemukan ini yang lucu, Miss. Assalamualaikum Pak. Hanya itu saja pesannya. Titik. Iya, saya kan bukan Ki Joko Bodo ya yang tahu kalian butuh apa gitu. Anda siapa gitu. Jadi assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Bayangin Miss Rati, assalamualaikum Bu Rati. Titik. Ya. Udah. Nggak ada saya siapa, mau apa. Keperluannya apa nggak ada. Mau ngapain nggak itu ada. Masih ada. WA-nya begitu, udah gitu jam 9 malam. Berarti dia merasa intim sama Kang Zi, merasa dekat. Jadi dia mungkin merasa, oh aku nggak apa-apa WhatsApp jam 9 malam dan Kang Zi sudah punya chemistry. Cuman dibilang assalamualaikum juga udah tahu ini mau ngapain. Iya, tapi kan maksudnya kalau posisinya Anda ingin bertanya tentang perkuliahan, misalkan ingin tanya juga tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan saya, dengan pekerjaan gitu ya, di kehumasan dan lain sebagainya. Harusnya kan harus pesannya apa, nanyanya apa ya kan. Tadi Gitu aku bukan Ki Joko Bodo, bukan Ki Prana yang tahu apa maksud Anda ya, karena saya bukan paranormal. Nah itu gimana nih dengan fenomena-fenomena, apakah mereka tidak tahu sebenarnya, atau mungkin mereka tahu tapi punya budaya yang berbeda, misalkan pengen dibalas dulu Waalaikumsalam baru membalas kemudian, itu kayak gimana Miss? Ya kalau aku lihat sih inilah seninya manusia ya Kang Zi. Manusia itu memang dinamis sekali ya, manusia itu makhluk yang selalu berubah gitu loh. Mereka yang membuat culture, mereka yang beradaptasi, dan boleh jadi mereka yang merubah si culture itu sendiri. Nah kalau saya lihat sih fenomena sekarang ada perubahan budaya gitu ya. Boleh jadi mahasiswa ini memang mereka memang tidak tahu harus bagaimana, atau malah memposisikan dosen itu tuh kayak udah deket aja gitu loh. Kayak ke temennya aja gitu loh. Jadi boleh jadi ini kejadiannya kejadiannya akan ada budaya baru setelah terjadinya pandemi seperti ini kan sih, dimana kita itu udah jarang banget person to person communication yang langsung ya, directly seperti ini. Makanya di situ rasa segan, mungkin rasa rasa hormat atau rasa kedekatan itu tuh memang agak sulit terjalin. Boleh jadi demikian. Jadi karena ini ya, kita intimate-nya dengan gadget, mungkin biasa nge-WhatsApp atau message teman-temannya yang fast respon ketika ketemu dosen, ih kok bapak lama banget balasnya gitu. Nah, gitu ya mungkin ya. Mungkin boleh jadi demikian. Dan tadi juga Kang Zi bilang assalamualaikum, terus udah gitu dia nunggu kita jawab waalaikumsalam, baru dia balas lagi. Kalau balasnya langsung bilang Pak saya dengan ini, saya mau gini. Kalau bilangnya balasnya Bapak apa kabar? Kabar baik. Iya benar. Bapak lagi apa? Lagi nge-podcast sama siapa? Lah kok jadi kesana gitu. Udah aja main ke rumah saya ya. Tapi itu juga mungkin berkaitan dengan ini yang jadi pertanyaan saya. Miss Rati sekarang mengampu mata kuliah komunikasi budaya dan kearifan lokal. Nah itu tuh belajar apa sih Miss? Kalau dulu kan kayaknya di kurikulum saya nggak ada tuh.
Kalau dulu tuh lebih ke komunikasi antar budaya. Oh, komunikasi antar budaya. Jadi di komunikasi antar budaya itu kita mempelajari budaya A, budaya B, dan bagaimana kita saling to make it everything in common. Maksudnya bisa nyambung antara budaya satu dengan budaya lainnya. Karena kalau kita beda budaya pasti memiliki beda reference dan experience, itu sudah pasti. Kayak misalnya banyak sekali gesture-gesture yang berlaku di Indonesia atau berlaku di budaya Sunda, atau verbal communication yang berlaku di budaya Sunda dan tidak berlaku di budaya lain. Nah itu. Kayak misalnya gini, kita sejarahnya dulu nih ya Kang ya. Kayak misalnya di komunikasi antar budaya, sesama orang Sunda itu udah biasa pakai code switching atau code mixingnya itu pakai anjing. Oh iya, jadi kalau anjing itu koma, kalau goblok titik. Gitu. Nah itu dia. Jadi kalau ya sih, katanya, jadi katanya ya kan? kalau semakin misalnya, dekat semakin kasar. Gitu. Jadi anjing itu adalah the level of intimate dalam pergaulan ya. Tapi di sini kita bukan berarti kalau ngobrol sama orang Sunda mesti ada anjingnya, enggak juga gitu ya. Kalau kita udah intim aja gitu. I mean kalau misalnya sama yang lebih tua atau enggak yang ya ada jarak, ya itu anjing pasti nggak akan bunyi. Anjing nggak akan bunyi, gue ngomong apa ini? Oke. Nah, kalau misalnya komunikasi budaya dan kearifan lokal tuh belajar apa sih sebenarnya? Jadi di mata kuliah ini kita mempelajari tentu saja budaya itu apa sih gitu loh. Terus udah gitu seberapa kerennya budaya membentuk manusia, seberapa hebatnya budaya menjadikan manusia berbeda dengan makhluk hidup yang lain. Ya, di mana manusia itu ya mereka punya adat istiadat, mereka punya cara berkomunikasi, mereka punya cara hidup, mereka punya jangankan cara hidup Kang sih. Cara mereka dikembalikan ke alam aja udah lain-lain. Dan kita juga kayaknya diwariskan budaya-budaya dari orang tua kita, mungkin dari dulu ya, tentang kebaikan dan kesopanan. Nah itu dia. Nah itu ada di dalam budaya dan kearifan lokal. Kalau kita ngomongin kearifan lokal lah, kita ini hidup di lingkungan Paguyuban Pasundan. Kita sudah tahu sama-sama bahwa di Paguyuban Pasundan ini mengangkat nilai keislaman dan kesundaan. Dan itu luar biasa banget Kang sih. Kalau orang lihat klasik banget sih keislaman sama kesundaan, apa sih sebenarnya? Tapi kalau kita gali lebih jauh itu tuh wow banget, itu luar biasa banget. Salah satu contohnya aja ada di budaya Sunda itu ada nyantri, nyunda, nyakola. Nah waktu itu saya sampai presentasi nih Kang sih di Jepang bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya, BNPB ya. BNPBJ ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Jepang. Indonesia. Sudah BNPBJ gitu. BNPBJ, oke lah. Jadi kita kerja sama-sama Jepang ya, belajar sama-sama gimana sih. Kita tuh pengen waktu itu programnya Citarum Harum. Masih sama Pak siapa sih? Pak Doni Monardo, ganteng. Ketua BNPB pada saat itu ya. Pada saat itu ketuanya beliau. Dan waktu itu kita bersama belajar di Jepang mengenai bagaimana sih kok bisa mereka punya sungai kok bening gitu ya. Bahkan di selokan aja ada ikan koi. Kalau kita mah kan harus ke dekanat dulu ya di Unpas. Dekanat dulu. Di visit ya. Oh ini ikan koi. Di dekanat ada ikan laut juga Kang sih. Ya jadi bukan benar. Akuariumnya baru. Mampir ya ke dekanat visit ya. Akuariumnya keren banget. Pokoknya betah aja di situ. Nah terus udah gitu di situ tuh mereka mempresentasikan ya kalau di Jepang tuh kayak gimana gitu ya. Terus udah gitu kita mempelajari terus saya ngegali ke diri sendiri karena di hari terakhir itu kita harus mempresentasikan bagaimana sih kita Indonesia ini apa sih yang sudah dipelajari gitu loh di Jepang, kemudian pengen diaplikasikan di Citarum Jawa Barat ya, Citarum. Nah waktu dulu tuh ketika saya diajak ke sana, ini sungai, ini sampah, dan rekan-rekan dari BNPB tuh berdiri di atas sampah dan gak tenggelam. It's just like an island. Oke. And it's crazy. Itu di sana ya? Ya. Terus dia bilang, ayo Rati sini sebelum saya ke Jepang. Rati sini yuk berdiri.
gila aja saya suruh berdiri situ, kalau tenggelam gimana kan males banget ya tenggelam bersama sampah-sampah. Enggak banget kan, tapi saya ngelihat ada yang bapak-bapak yang jauh lebih besar dari saya dan mereka nggak tenggelam, ya saya kumpulkan nyali untuk berdiri di sana dan saya nggak tenggelam. Nah, dan saya benar-benar sedih di situ. Memang kita nggak lihat Citarum ya, tapi sedih banget ngedengar fenomena itu, ngelihat bahkan. Nah setelah itu ke Jepang, di Jepang belajar, terus udah gitu setelahnya kita harus presentasi apa sih yang kita pelajari dan mau diaplikasikan di Citarum Harum itu. Kemudian saya ngaca ke diri sendiri dan saya ngelihat di culture Sunda. Ya karena memang kita melihat di Jepang begitu, karena di Jepang itu mengangkat local wisdom, Kang. Oke. Jadi mereka emang seneng sama yang bersih-bersih lah intinya. Gitu. Nah kemudian saya ngaca ke diri sendiri bahwa kita juga punya local wisdom yang luar biasa, Kang sih. Nyantri, Nyunda, Nyakola. Nah kenapa sih kok Nyantri, Nyunda, Nyakola gitu yang saya angkat? Karena ketika kita bilang nyantri, orang yang nyantri itu artinya mereka itu agamanya dekat dengan agama gitu. Betul. Ya. At least mereka walaupun tidak melaksanakan rukun Islam gitu ya, tapi dia beragama. Orang yang nyantri itu pasti tahu bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Ya, kalau orang nyantri kita sama-sama tahu dong, kalau sholat kita sehari 5 kali ya minimal ya, di luar yang sunah-sunah. Ya, kita tuh udah diajarin sebenarnya kayak cuci tangan, cuci mulut, cuci hidung, cuci telinga itu 5 kali. Bahkan wudhu ya, kita bukan cuci 3M lagi, wudhu. Wudhu tuh banyak guys yang dicucinya, sampai kaki loh. Kalau di berapa M sekarang kan asalnya 3M, 5M, jadi 5M, 5M kan? Besok 7, 8, 9 kita nggak tahu ya. Ya, di situ kan cuman segitu doang ya. Tapi kalau ketika kita bicara orang nyantri, insya Allah dia akan menjaga kebersihan. Betul. Ya, makan juga kita harus pakai tangan yang bagus. Ada adabnya ada adabnya. Nah kemudian nyantri, kemudian poin yang selanjutnya adalah nyunda. As we know, orang Sunda itu resik. What is resik guys in Indonesia? What is resik? What is resik ya? Akhirnya saya memang pakai kata-kata resik waktu saya presentasi itu. Resik itu dalam hal ini senang yang bersih-bersih. Ya, orang Sunda itu terkenal menjaga penampilan. Terkenal di mana-mana kalau dibilang oh ini orang Sunda, pasti mereka oh pantesan gitu kalimatnya tuh. Ya, dia tuh orang Sunda. Oh pantesan stylish, aduh. Oh pantesan bersih orangnya. Menikasep juga Abi. Oke. Ya kan cuma saya sendiri laki-lakinya, di lain yang kameramen yang dan lain-lain. Enggak usah dihitung ya. Nothing lah mereka. Oke, back here ketika kita bilang resik ya pasti menjaga kebersihan. Artinya mereka akan menjaga yang namanya gimana caranya supaya tidak hanya bersih di luar tapi juga bersih di dalam. Maksudnya personality mereka tidak harusnya ketika kita mengangkat dalam diri kita ini orang Sunda yaitu nyantri, nyunda, dan poin yang terakhir nyakola. Kalau orang nyakola ya dari kita TK kita sudah tahu buang sampah pada tempatnya dong ya. Dan nggak usah ngarang tempatnya sungai dirobah-robah itu nggak usah. Kalau buang mantan baru ke temannya. Ke teman. Oke, jadi ingat kemarin ada yang beliin istrinya mobil ya. Terus taunya kata istrinya itu mobil mantan aku. Nggak jadi surprise-nya gitu loh. Malah jadi dia yang shock. Oke, balik lagi ke sini. Itu teman aku tuh, aduh ngaco. Oke, balik lagi ke sini tadi nyantri, nyunda, nyakola. Artinya di sini ketika kita mengangkat local wisdom kita nggak usah nyari referensi sana sini ya, bongkar dari luar negeri itu segala macam. Tapi ketika kita lihat ke dalam diri kita, ke dalam culture yang kita punya, itu tuh udah cukup ngejawab kalau menurut saya. Itu. Ini yang terdekat dengan kita ya, karena kebetulan kita lagi ada di Universitas Pasundan, mostly mungkin kita sekarang juga membawa tadi nyantri, nyunda, nyakola, dan jauh dari itu sebenarnya masih banyak lagi gitu. Oh banyak sekali. Ya belum ada silih asa, silih asi, silih asu. Ya itu masih nyantri, nyunda, nyakola tuh masih bagian kulit terluar dan dalam-dalam itu masih ada lagi ya. Iya banget.
Bahkan kalau istilahnya orang bilang itu hanya satu butir Nah, pasir itu di lautan atau di lautan, pantai. di pantai gitu, itu baru setitik lah. Dan kalau kita pelajari lebih jauh lagi local wisdom yang ada di budaya Sunda, itu luar biasa banget. Itu bisa buat bekal kita hidup lah istilahnya. Itu baru juga budaya Sunda. Kebayang kalau seluruh Indonesia, seluruh kebudayaannya pasti jauh lebih beragam, lebih variatif lagi. Dan saya rasa yang tadi kita udah bahas misalnya, setiap kebudayaan selalu mengajarkan adab dan kebaikan gitu. Adab dan kebaikan. Jadi seperti kita sama-sama tahu bahwa local wisdom itu adalah kumpulan dari pengalaman hidup gitu loh. Pengalaman hidup orang-orang terdahulu yang pada akhirnya mereka turunkan. Memang mereka tidak membuat literature ya, tidak ditulis, tidak diketik. Makanya dalam hal ini local wisdom itu kita bisa lihat itu sebuah keyakinan yang berdasarkan pengalaman-pengalaman hidup dari orang-orang terdahulu. Artinya mereka punya pengalaman menghadapi masalah A, masalah B, dan mereka memiliki solusi-solusi yang mereka turunkan kepada generasi selanjutnya. Dan besar banget harapan saya di sini. Saya yakin ya harapan Kang Zi dan harapan kita semua bahwa local wisdom gak berhenti sampai di generasi ini. Betul. Sangat-sangat berharap bahwa local wisdom itu bisa terus kita turunkan ke generasi selanjutnya. Tapi dalam hal ini bukan berarti kita jadi kurung batoken, Kang. Des kurung batoken, guys. Ini ya, kurung batoken what the meaning. What the meaning gitu ya. Jadi kita memang harus maksudnya kurung batoken. Oke, bukan orang Sunda, kurung batoken tuh nggak gaul, kuper, itu kuper, kurang pergaulan, nggak punya teman. Iya. Kalau anak sekarang bilangnya apa sih sebutannya buat yang nggak gaul gitu? Introvert. bukan berarti orang introvert nggak gaul ya. Iya, jadi bukan berarti kita kurang batoken. Tetap aja kita harus think globally, act locally. Dan jadi istilahnya gini loh Kang, ada istilah zaman dulu tuh globalization. Kalau saya bilang sekarang itu udah nggak musim globalization. Nggak musim? Enggak dong. Kenapa? Istilahnya harus kita ganti sekarang jadi glocalization. Oke, ini yang menarik. Kenapa glocalization? Apakah adanya kayak kemarin Korean Wave ya, K-pop, kemudian bahkan sampai ke Korean Wave tuh macam-macam kan, ada K-pop, sportnya, pelatih tim nasional aja sekarang orang Korea, dan film, drama, makanannya jangan salah. Di mana-mana sekarang kita sering lihat warung boba, Kang. Oh iya. Boba, terus grill-grillan itu ya. Iya, grill-grillan gitu. Which is kita juga punya loh, sate eta teh naon gitu loh. Bener kan? Eta candil teh naon, eta boba guys, you know. Mana topoki urang mau boga seblak. Non beda najeng seblak. Nah, jadi ngomong Sunda ya teh. Iya sih. Jadi kalau misalnya kita tadi Kang Zi nyebutin ada Korean Wave ya. Di sini saya bisa bilang bahwa saya cukup salut sama orang Korea. Jadi mereka bisa membawa jati diri mereka. Diri mereka tetap menjadi diri mereka tapi di ranah internasional. Dan itu keren banget. Karena sering kita lihat orang-orang yang pengen go internasional ya, which is istilahnya tadi globalization itu yang pengen go internasional, mereka change their identity. Mereka merubah identitas mereka. Mereka merubah warna kulit, mereka merubah genre musik mereka merubah segalanya untuk menjadi Amerika banget ya, karena kiblatnya Amerika ya di sini ya. Jadi katanya kalau yang nomor 1 di Amerika, it means nomor 1 di dunia. Ada yang bilang begitu. Nah, dalam hal ini saya melihat Korean Wave itu mereka bisa membawa jati diri mereka, identitas mereka sebagai orang Korea, tidak sok bule-bulean. Ya, tanpa harus merubah sama sekali. Tanpa harus merubah, tapi go internasional. Iya, bahkan mereka kalau dari lagu itu lirik bahasa Koreanya mungkin cuma di ref doang. Iya. Sisanya bahasa Korea. Iya, yang kita juga nggak. Bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya di ref doang, ya kan? Sisanya bahasa Korea. Yang kita juga mungkin belum tentu semuanya tahu artinya apa. Kita nggak tahu artinya. Bahkan kita bisa ambil contoh kasusnya BTS. Oke. Teman-teman tahu kan BTS? Aku dong, ARMY banget dong. Dulu pas gue dengar ARMY, gue ARMY banget. Aku langsung mikirnya orang pakai baju loreng gitu. Iya. Salah. Ya kan? Guys, salah. Ya. Bukan. Maaf ya. Ini kan kita first impression.
Saya bahkan ketika BTS mukanya sama semua, Iya. nggak tahu yang mana Ya tes ini AHA gitu. gitu ya. Terus ada teman-teman aku yang bilang temen aku ngefans banget katanya sama BTS, terus gitu tahu nggak Tih ini tuh BT20. Oh itu kok kayak BTS ya? Iya. Bukan kayak BTS. BT20 itu masih temennya BTS, dan disitulah akhirnya saya mempelajari lah si BTS itu. Dan mereka itu satu-satunya band ya, boy band yang gutak-gitak di kantor UN. Yes. Itu loh. Jadi pada saat kantor sidang UN, what is kantor UN? PBB, guys. United Nation. United Nation. Pada saat pembukaan sidang PBB, BTS itu sempat perform di sana dan videonya viral. Ngeri nggak? Mereka saya lupa lagunya, Permission Dance. Nah, nanti kalian cek ya. Bukan yang itu. Udah gini salah lagi. Permission to Dance gitu. Udah sambil joget, salah lagi. Kalau nggak salah itu. Ya pokoknya judulnya Permission to Dance kalau aku nggak salah juga. Dan siapa sih coba? Kita lihat aja deh di sejarah UN, bahkan yang orang bulenya aja, I mean mereka punya privilege. Kalau bule itu dia punya privilege. Kenapa saya bilang punya privilege? Karena mereka itu dianggap sebagai ras nomor 1 di dunia. Betul. Artinya kalau kita punya ras kayak orang bule itu privilege untuk go internasional. Kita udah punya privilege itu. Dan si BTS itu mereka nggak ngerubah ras, mereka tetap dengan tampilan keasiaan. Asianya mereka. Bahkan di PBB saya cuma tahu Butros Gali pada saat itu. Itu kayaknya dulu banget ya, Jadul kan? Jam 9 itu udah Dunia Dalam Berita gitu ya. Itu tahun kapan gitu ya. Tapi yang sekarang itu kan BTS ini juga mungkin karena mungkin gak sih kan Korea juga pernah jadi ada Perdana Menterinya yang jadi PBB Ban Ki-moon kan. Ketua ya kalau nggak salah. I forgot about it. Tapi dari situ juga mungkin ya mereka akhirnya membawa itu lokal budayanya mereka sampai ke UN gitu. Iya, keren kan gitu. Jadi tanpa merubah diri, tanpa merubah identitas, mereka bisa go internasional. Dan sekarang boy band mana sih yang dilamar sama band sekelas Coldplay? Yes. Buat collab. Nah, itu juga jadi pertanyaan besar sih sebenarnya karena memang Coldplay itu salah satu band yang mungkin ya itu tadi ya, kalau collab agak susah gitu ya. Udah gitu kalaupun pingin konser mereka punya banyak to-do list dari setiap negara yang harus dipenuhi. Tiba-tiba mereka ngeluarin single bersama BTS. Iya, dan tetap ada bahasa Koreanya kan kalau saya nggak salah lagunya ya. My Universe itu ya. Tetap ada ngomong Koreanya yang aku nggak bisa gitu. Nggak tahu, cuma bisa pakai gitu ya, nggak bagus ya. Iya kalau dia yang kita nggak bagus. Nah tapi balik lagi ke situ berarti apa nih kerennya BTS dengan kearifan lokalnya, dengan Korean culture-nya yang ternyata malah bisa mendunia gitu. Ya, that's why kita memang harus tetap bisa jadi diri kita sendiri tanpa merubah identitas kita, bangga dengan hal tersebut dan pede aja. Oke, dengan berarti kita punya culture, pede kita aja. bisa juga dengan tadi spirit nyantri, nyunda, nyakola itu misalnya. Pasti, saya yakin pasti bisa. Bahkan local wisdom makanan, ya, local wisdom juga kan bicara semuanya ya, termasuk makanan. Bahkan di Mandalika, ya, lihat nggak sih postingan-postingan Instagram yang para pembalap tara ruang bala-bala, guys. Marc Marquez itu sampai gorengan ya. Gorengan is the best gitu loh. Tolonglah minyak jangan langka ya nanti karunya. Karunya itu para pembalap. Minyak goreng langka kan karunya. Pembalap nggak bisa makan gorengan. Iya, gorengan gitu ya yang menurut kita naon sih 2000-an gitu ya. Oh, tidak sehat gitu ya. Ya iyalah kalau lu makannya segini ya enggak sehat benar, gitu. benar. Hiji 2 saminggu mah teu naon gitu loh, guys. Jadi artinya dalam hal ini pede aja. Ternyata kan sesuatu yang kita anggap apa sih makanan kayak gitu ya, dilihat oleh negara lain itu tuh enak banget katanya. Micin ini kan. What is this? Kata Marc Marquez, this is fried vegetable, bala-bala. Oke. Ya kan? So, bala-bala. Bala-bala kan sayuran digoreng. Fried vegetable. Fried vegetables. Terus kalau ngomongin gehu, what is it? Gehu is tofu fried. Tahu goreng. Ya udahlah ya. Iya kan? Yahin aja. This is Sundanese culture kan. Iya dong. Dan ternyata ketika
ketika sesuatu yang tidak pernah kita sangka-sangka itu memiliki nilai yang luar biasa loh sebenarnya. I mean dalam hal ini kita pede aja lah dengan kita punya culture. Tapi bukan berarti pede kosong ya. Percaya diri namun kita cuman asal aing orang Sunda, rek naon, bukan kayak gitu. Tapi kita menjaga kita punya budaya, terus menanamkan itu semua di spirit kita ya untuk menjadi individu yang keren secara internasional. Itu dia. Berarti dalam obrolan kita ini Miss ya, saya bisa menyimpulkan gini. Kayaknya kita nih orang-orang yang sebenarnya punya kearifan lokal tapi yang harus berpikir untuk bisa global atau mendunia gitu ya. Sure. Dan apa yang kita lihat BTS itu bukan cuma jadi tontonan tapi jadi tuntunan kita nih. Nah, ya kan supaya ke depan gitu ya nanti kita bikin bukan hanya pop ataupun Korean culture tapi Sundanese culture. Iya, jangan salah. Kan kalau di Singapura saya pernah nanya itu logatnya gimana sih, aneh gitu, Singlish. Berarti Singlish. Ada Sunlish dong. Ada Sunlish. Sundanese English. Ya kan kayak saya tadi Fred tofu. Fred tofu. Fred vegetable. Ya, Fred vegetable, bala-bala. Bala-bala. Ya kan? Banana gitu. Fred pisang goreng. Oke, mantap nggak tuh? Ya. Berarti kayaknya kita juga ya udah pede tadi walaupun orang Sunda gitu ya nggak bisa ngomong cenah kan baik bahasa Inggrisnya kan ada Sunlish tadi, ada Sunda Sunlish. English. Jangan kan Jaksel juga sekarang udah kalau mau bilang aku mau nyampein secara jujur mereka udah pakai jujurly gitu ya. Bukan honestly lagi tapi jujurly ya. Berarti kalau orang Sunda kumaha tuh? Kumaha tah? Jujurly jadi apa? Jujur bahasa Sundanya apa coba kan sih? Terangli ya. Soalnya bahasa Sundanya jujur ya jujur. Tapi udah kan bahasa Sunda teh banyak serapan juga ternyata ke bahasa Indonesia kayak ujuk-ujuk kan bahasa Sunda itu tuh. Ojol-ojol, ngabuburit itu kan coba apa bahasa Indonesia yang ngabuburit? Betul. Berarti kita tinggal membuat bahasa-bahasa itu yang tadinya populer di Indonesia kita buat mendunia supaya nanti orang-orang yang ke Mandalika bisa ngabuburit. Ngapain ke Mandalika lain nonton MotoGP ngabuburit? Dari Jen tuh ngerti ngabuburit teh naon gitu. Nungguan maghrib. Terus kalau udah maghrib mau apa gitu? Kalau di Mandalika kalau udah maghrib mau ngapain dong mereka? Buka puasa. Tapi ini menarik Miss, aduh seneng banget. Selain reuni aku juga punya banyak ilmu seputar komunikasi budaya dan kearifan lokal. Tapi dari Miss sendiri untuk nutup obrolan ini khususnya buat mungkin teman-teman mahasiswa juga yang pingin Miss sampein gitu, yang diajarin di kelas tapi yang nonton juga passion ini, apa yang harus mereka tanamkan dari komunikasi budaya dan kearifan lokal? Ya kalau buat teman-teman mahasiswa di luaran sana ya, ketika kita ngomongin budaya, kita ngomongin kearifan lokal, teman-teman jangan sempit bahwa budaya itu hanya sekedar tarian, hanya sekedar wayang, misalnya wayang golek, misalnya bukan hanya sekedar jaipong, wayang golek, kemudian upacara adat, tapi itu lebih dari itu, more than that. Ada value di belakang itu semua, ada nilai-nilai lebih yang bisa kita ambil, yang bisa kita aplikasikan dalam keseharian kita, dan itu bisa menjadi bekal kita dalam menjalani kehidupan kita sampai di leveling selanjutnya ya, misalnya setelah lulus, kemudian bekerja, berumah tangga dan lain sebagainya. Jadi tetap angkat spirit kita punya local wisdom dan jangan jadikan local wisdom ini menjadi sebuah hambatan untuk kalian menjadi individu yang jauh lebih keren lagi. Ush, itu dia. Miss Rati, terima kasih banyak tentunya sudah ngasih banyak insight terutama soal budaya dan kearifan lokal ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang nonton nih di Passion edisi kali ini, Pasundan Podcast Communication. Kita nanti akan kembali lagi tentunya dengan obrolan-obrolan seru selanjutnya tentunya di Passion.